Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga hari ini kita boleh bangun dengan hati yang terarah kepada Tuhan dan siap menerima berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salah satu kebiasaan kita adalah suka membanding-bandingkan. Ya, mulai dari apa yang akan kita beli, yang akan kita belanjakan, sampai pada apa yang menjadi selera kita. Kalau ibu-ibu belanja di pasar, metode apa yang beberapa kali ibu-ibu pakai di dalam menawar barang di pasar? Mbok, Mbah, Eyang, kangkungnya seikat berapa harganya? Sawinya seikat berapa harganya? Lombok sak kilo piro regane? Dijawablah oleh si mbok tersebut, Eyang tersebut, katakanlah harganya X rupiah. Dan kemudian bisa jadi kita berkata, loh kok larang mentoh? Loh kok mahal banget toh? Wong di sebelah, ya, wong di penjual yang itu, wong di Mas Anu, Mbak Y, reganya orang nganti semono, harganya ndak sampai segitu. Harapannya apa? Simbok, Simbah, Eyang ini akan menurunkan harga. Ya wis, tak dukke regane. Tapi, tidak jarang kemudian metode tersebut justru dijawab sengit nyelekit. Ya wis, tuku kono wae. Waduh, ndak enak jawaban seperti itu. Tetapi memang ya tentu saja membanding-bandingkan itu juga bukanlah satu perilaku yang enak untuk diterima. Mungkin dalam kehidupan keluarga kita juga melakukan yang sama. Kamu itu kok ndak seperti adikmu, kok ndak seperti kakakmu, kok ndak seperti temanmu. Loh, itu loh teman sekelasmu sudah mengerjakan prakarya, hasilnya begini. Itu teman yang lain mengerjakan tugasnya seperti itu. Lah kamu kok ndak menjadi seperti ini atau seperti itu, seperti teman-temanmu itu. Ayo, para ibu, para ayah, pernah ndak ngomong seperti itu? Saya mau ingatkan, ucapan-ucapan seperti itu nyelekit di hati anak-anak bapak dan ibu sekalian. Ndak enak dibanding-bandingkan itu. Nah, ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah mengingatkan umatnya, ketika Allah menegur bangsa Israel, Allah mengatakan, bukankah engkau sama dengan bangsa ini, sama dengan bangsa itu, sama dengan bangsa-bangsa yang
lain. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengatakan kalimat seperti itu melalui nabinya, yaitu Amos? Oh, rupa-rupanya di dalam hati bangsa Israel terdapat rasa menyombongkan diri. Bukankah kami ini adalah umat Allah? Bukankah kami ini lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain? Hidup kami sejahtera, hidup kami makmur, hidup kami baik-baik saja. Lihat, bangsa-bangsa yang lain berperang satu dengan yang lain, hidup mereka kacau balau. Sementara kami, umat Allah, tidak. Kami sebagai umat Allah terpelihara sempurna. Hidup kami aman, nyaman, sejahtera, dan damai. Padahal Amos melihat bahwa kenyamanan yang dialami oleh umat Allah itu adalah kenyamanan yang semu, ketidakadilan, peminggiran, pembuangan terhadap orang-orang yang dipandang sebagai pengganggu, sampah, seringkali terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Sungguh menyedihkan. Oleh karena itulah Tuhan menegur, Tuhan mengingatkan, kamu itu pada dasarnya sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Kamu itu pada dasarnya sama dengan umat yang lain. Hanya karena kasih karuniaku, hanya karena anugerahku, hanya karena rahmatku kepadamu, engkau mengalami yang berbeda. Jadi jangan sombong. Bahkan ingatlah, engkau hadir di dunia ini bukan untuk menjadikan segala situasi dan kondisi baik yang engkau alami sebagai materi untuk engkau sombongkan, tetapi justru engkau harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita melihat bahwa pandemi virus corona rupa-rupanya menyingkapkan berbagai-bagai realita yang selama ini tersembunyi. Apa itu? Pertama, kita semua adalah manusia yang rapuh, rentan, lemah. Perhatikan baik-baik. Virus corona tidak pernah bertanya terlebih dahulu kepada seseorang, "Kula nuwun, bolehkah saya masuk?" Tidak pernah. Apakah ia kaya? Apakah ia miskin? Apakah ia memiliki kedudukan sosial yang tinggi? Apakah ia pribadi yang biasa-biasa saja atau berada di bawah garis kemiskinan? Semua sama bisa terpapar, semua sama bisa terdampak virus corona. Virus corona tidak membuat dunia ini terlihat lebih baik atau lebih buruk,
Tetapi virus corona justru membuka singkap, membuka tabir, membuka penutup yang selama ini dipakai oleh pribadi-pribadi tertentu untuk menyatakan aku berbeda dengan kamu. Tidak. Kita semua sama. Sama-sama lemah, sama-sama rentan, sama-sama rapuh. Kedua, pandemi virus corona juga menyingkapkan betapa selama ini ada pribadi-pribadi yang merasa diri lebih baik daripada yang lain. Ada tolok ukur yang dipakai untuk mengatakan hidup si A lebih baik ketimbang hidup si B. Hidup si B lebih baik daripada hidup si C. Hidup si C lebih baik daripada hidup si D. Tetapi dengan pandemi virus corona ini, kita bisa lihat tolok ukurnya ternyata bukan berbeda-beda seperti itu. Semua orang memiliki tolok ukur yang sama. Apa itu? 5M. Harus memakai masker, harus menjaga jarak, harus mencuci tangan, harus menghindari kerumunan, harus mengurangi mobilitas. Ibu bapak saudara yang terkasih, tidak ada pribadi yang mengatakan aku tak pilih nomor 3 saja sama nomor 2 saja. Tidak ada, sama semua. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ditunjukkan bahwa hanya karena kemurahan Allah, hanya karena rahmat Tuhan, hanya karena kasih karunia Allah sajalah kita tetap dapat menjalani kehidupan di dunia ini dengan hati dan kehidupan yang bisa kita jalani dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Oleh karena itu, marilah kita menilik hati kita sembari kita memandang orang yang ada di sekitar kita, bukan dengan cara pandang aku lebih baik dari kamu, tetapi marilah kita memandang sesama kita dan berkata, ya, memang engkau adalah sesamaku. Aku sama dengan engkau, kita sama-sama membutuhkan rahmat, berkat, kasih karunia, dan anugerah Allah. Jangan sombong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana kami memiliki cara pandang terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan kami memandang mereka yang berbeda dengan kami dengan sudut pandang kami lebih baik daripada mereka. Tetapi biarlah
kami memiliki satu pemahaman bahwa hidup kami adalah hidup yang sama-sama membutuhkan anugerah-Mu untuk dapat menjalani kehidupan yang baik di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat melanjutkan tindakan, aktivitas, kegiatan, serta hal-hal lain yang perlu kita lakukan dalam hidup kita pada hari ini. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala berkat-Nya, karena hanya di dalam anugerah-Nya saja kita dimampukan untuk hidup menjadi berkat. Amin.